Memiliki paras cantik rupawan serta kekayaan berlimpah adalah hal yang diidamkan banyak wanita. Tapi semua itu tidak lantas membuat kehidupan Maria Eleonora bahagia. Pernikahannya dengan seorang raja tidak berjalan dengan harmonis. Kecantikan wajahnya tidak serta-merta membuat sang raja bertekuk lutut dan mencintainya. Tuntutan untuk melahirkan pewaris tahta pun lama-lama mengganggu kesehatan jiwanya. Maria yang dahulu dikenal sebagai wanita tercantik di Eropa berakhir dengan julukan Ibu Ratu yang tidak waras. Maria Eleonora dari Brandenburg lahir pada 11 November 1599 di Königsberg dari pasangan Pangeran John Sigismund dan Anna, Duchess of Prussia. Konon, kecantikannya yang luar biasa membuat begitu banyak bangsawan dan raja jatuh hati dan mengantri ingin meminangnya. Beberapa deretan pria tersebut adalah William dari Orange, Adolf Friedrich dari Mecklenburg, dan calon Raja Inggris Charles I. Raja Gustav dari Swedia yang kala itu berusia 22 tahun sedang mencari calon istri. Keinginannya untuk menikahi pujaan hatinya, seorang wanita bangsawan bernama Eba Brahe, tidak disetujui oleh ibunya, Christina dari Holstein-Gottorp. Setelah berusaha mendapatkan restu sang ibu selama bertahun-tahun, Raja Gustav pun menyerah dan memutuskan untuk mencari calon istri lain. Suatu ketika, berita kecantikan Maria Eleonora yang luar biasa sampai ke telinganya. Ia pun berusaha untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Raja Gustav menyebutkan bahwa ia tidak akan menerima calon istri lain selain Maria Eleonora. Anehnya, ia sudah sangat menginginkan Maria bahkan sebelum bertemu langsung dengannya. Nampaknya, persaingan ketat dengan banyak anggota kerajaan dan bangsawanlah yang membuat Raja Gustav begitu menginginkan Maria. Meski ibu Maria, Anna, pada awalnya sempat menolak, Raja Gustav berhasil membuat Anna menyetujui lamarannya. Raja Gustav dan Maria Eleonora pun menikah pada 25 November 1620 di Stockholm, Swedia. Awal pernikahan Raja Gustav dan Maria berjalan cukup baik. Mereka memiliki minat yang sama dalam hal musik dan arsitektur. Meski tidak diketahui secara pasti apakah Raja Gustav pernah mencintai istri cantiknya itu, yang jelas Maria sangat mencintai suaminya. Ia begitu memuja Raja Gustav dan dilaporkan sering menunjukkan kemesraannya terhadap sang suami di depan umum. 6 bulan setelah pernikahan, Maria hamil. Tapi karena ia belum bisa beradaptasi dengan Swedia, ia merasa stres dan keguguran. Tuntutan untuk segera melahirkan bayi laki-laki yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan pun membuatnya semakin tertekan. Pada tahun 1623, ia melahirkan seorang bayi perempuan, tapi bayi itu meninggal setahun kemudian. Maria menjadi semakin stres. Ia menjadi pemurung, emosional, dan pencemburu. Raja Gustav menjadi tidak nyaman berada di dekat Maria dan mulai menjaga jarak darinya. Raja Gustav bahkan menjuluki istrinya sebagai seorang wanita yang sangat menyedihkan. Perjuangan Maria untuk mendapatkan keturunan pun masih berlanjut. Ketika hamil untuk ketiga kalinya, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa putra yang selama ini ditunggu-tunggu harus lahir dalam keadaan meninggal. Pada Desember 1626, Maria akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamai Christina. Ia begitu kecewa ketika mengetahui bayi yang dilahirkannya berjenis kelamin perempuan. Dan ketika melihat bayi kecilnya ditumbuhi rambut yang cukup lebat di seluruh tubuhnya, ia sangat marah dan menolak menggendong Christina. Ia juga menyebut bayinya sebagai monster yang jelek. Di sisi lain, meski kecewa belum mendapatkan anak laki-laki, Raja Gustav dapat menerima Christina dengan baik. Pada tahun 1632, Raja Gustav meninggal dalam peperangan. Maria begitu histeris ketika mendengar kabar duka tersebut.
Ia terus menangis selama bertahun-tahun dan tidak memperbolehkan jasad suaminya itu untuk dikubur selama kurang lebih 18 bulan. Jantung Raja Gustav disimpan dalam sebuah peti emas untuk ia bawa tidur bersamanya. Kegilaan Maria juga semakin menjadi-jadi. Ia memaksa putrinya, Christina, masuk ke dalam kamar yang sangat gelap untuk meratapi kepergian ayahnya dan juga memaksanya untuk tidur dengan jantung sang ayah. Apa pendapat kalian tentang Maria Eleonora?